Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang pernyataan seorang profesor yang mengandaikan dan memberikan pernyataan terhadap Kristus sebagai sang kurban. Di dalam pernyataannya, di dalam pengandaiannya, dia mengatakan demikian. Seandainya Kristus ketabrak gerobak dan mati, atau Kristus mati karena usia tua, identitas Kristus tetap adalah sang kurban. Sedangkan pernyataannya dia mengatakan dia menjadi kurban bukan karena dia mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib karena dia adalah sang kurban. Nah, pernyataan dan statement ini sebenarnya tidak berlaku buat orang-orang yang belajar tentang Alkitab. Karena jelas bahwa pengandaian dan statement ini akan berbenturan dengan pernyataan-pernyataan Alkitab. Kenapa kita tidak boleh mengandaikan bahwa Yesus Kristus seandainya ketabrak gerobak dan mati, atau Kristus mati karena usia tua? Karena Yesus Kristus telah ditetapkan dan dia tidak akan pernah mati dengan cara lain, tetapi dia mati berdasarkan nubuatan dalam perjanjian lama. Apa itu nubuatan? Dia mati atau dia mengorbankan, dia menjadi sang kurban oleh karena dia adalah yang sudah dipilih oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mungkin mati ketabrak gerobak. Karena itu tidak ditentukan kematian Yesus seperti itu. Karena jelas kematian Yesus hanya mati untuk salib. Dan juga dia tidak akan pernah mati dengan usia tua. Tetapi Yesus telah ditetapkan mati itu hanya di atas kayu salib, dan tangannya dipaku dan darahnya bercucuran sampai tergenapi firman yang disampaikan di dalam perjanjian lama. Nah, pertanyaannya adalah, apa pernyataan dia menjadi kurban bukan karena dia mati di kayu salib, tetapi oleh karena dia sang kurban? Saya mengatakan, oleh karena dia sang kurban itulah, maka jalan untuk sampai kepada dia menjadi disebut sebagai sang kurban, maka disediakan tempat hanya untuk disalib. Oleh karena itu, kedua hal itu tidak bisa dipisahkan antara dia sang kurban dengan cara matinya Kristus. Karena kenapa? Cara matinya Kristus tidak dengan cara lain selain daripada dia disalib, dan dia juga tidak pernah sama dengan kurban sebagaimana yang di dalam perjanjian lama. Karena dia berbeda dengan kurban-kurban yang dilakukan oleh orang Israel. Memang dia adalah sang kurban, tetapi bukan berarti bahwa kematiannya disalib tidak melambangkan atau tidak ada hubungannya dengan dia sebagai sang kurban. Oleh sebab itu, pernyataan atau pengandaian dari seorang profesor itu adalah pergumulan profesor, tetapi kita mengimani bahwa sang kurban itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tidak ada cara lain, tidak ada dengan rencana lain, atau tidak ada dengan planning lain kematian Yesus itu. Apalagi ketabrak gerobak ataupun masih usia atau mati dalam usia tua. Karena kurban, sang kurban ini ditetapkan mati oleh karena dia menebus dosa manusia dan kematiannya harus disalib. Tuhan Yesus